Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di acara Podcam iki PGRI Bojonegoro edisi Ramadan. Masih bersama saya host magang ya Pak Goni Abdul Ghani Asrar. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali ya. Beliau ini satu kamar dengan saya dulu, satu kamar kos waktu di Solo, terus sekarang juga satu kamar kerja. Ya, beliau ini sudah malang melintang di dunia persilatan dakwah. Bahkan hari ini tuh tadi saya hubungi itu mau saya ajak syuting pagi, katanya masih ada mengisi kajian luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin cerah aja ini wajahnya Pak Joko, ini luar biasa. biasa. Alhamdulillah ini sudah memasuki pertengahan ini. Ya, pertengahan bulan Ramadan. Gimana puasanya lancar Pak Joko ya? Alhamdulillah sementara lancar. Semoga nanti sampai finish kita semuanya juga berharap sukses nanti. Kalau Lebaran sudah persiapan atau belum ini? belum kepikiran ke sana. Ini Belum masih kepikiran ada sana ini. juga banyak agenda di luar, terutama kajian-kajian Ramadan, Alhamdulillah. terutama itu biasanya gitu. Kalau sehari itu bisa berapa kali Pak Joko kajian itu? Rata-rata 3. Rata-rata 3. Rata-rata 3. Ya dari musola, dari masjid, Alhamdulillah. dan tempat-tempat kajian majelis taklim. Ya kebetulan ini ketemu dengan jenengan di sini. Iya, sekarang di Podcam luar biasa. Nanti di Podcam ini mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita berikan, terutama sebenarnya Podcam ini ringan ya sahabat-sahabat juga. Jadi kita mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, tapi masih dalam perspektif ringan dan sifatnya ini diskusi. Jadi saya ingatkan lagi sahabat-sahabat juga bisa berpartisipasi di kolom komentar di YouTube kami, channel YouTube kami IKIP PGRI Bojonegoro Official. Baik. Nah, Siap. Pak Joko ya, ini kan bulan Ramadan ya Pak ya. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, bahasanya Pak Joko kan seperti itu. Berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, mencari pahala. Nah, mungkin sebagai seorang muslim itu untuk berlomba-lomba itu apa yang kita lakukan Pak Joko? Nah, bagus. Ini sangat menginspirasi buat kita semuanya ya. Kalau rujukan kita dalam hal kaitannya dengan dakwah, kaitannya dengan lomba-lomba dalam kebaikan itu, kita mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Fussilat itu 33. Allah Ta'ala menyampaikan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin, yang bermakna dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, beramal baik dan mengatakan kami termasuk bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Intinya pada kesempatan hari ini kalau kita hadir di sini, Betul. Dengan hadirnya kita nanti ada orang yang bisa lebih baik karena Podcam ini, maka jariah itu insya Allah akan kita terima. Dan ini di YouTube itu kan kalau nggak dihapus sama ofisialnya itu kan sampai akhir zaman itu amal jariah yang jariah itu. Contoh Yang mengalir seperti terus ya, ya Pak Joko betul ya. sekali Pak Guni. Ini ketika beliau Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah itu ketika menerima risalah Islam dari Rasulullah, beliau adalah yang membenarkan as-siddiqu, berarti as-siddiq kan membenarkan berarti jawaban dari beliau ketika menerima risalah dari Rasulullah itu saminah wa atona. Tidak ada apa sih, bagaimana kok bisa seperti itu, saminah wa atona. Jadi ketika setelah saminah wa atona beliau itu terus beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah aku menerima risalah darimu tentang Islam, itu beliau langsung mengatakan langkah apa yang harus saya lakukan. Betul. Jadi tidak hanya diam ya Pak Joko tidak ya. Hanya diam. Jadi bukan hanya dalam artian kita itu
hanya mengiyakan, tetapi setidaknya ada prospek langkah-langkah atau apa namanya istilahnya perbuatan yang kita lakukan sebagai menerima ajaran itu ya Pak Joko ya. Sehingga beliau itu Abu Bakar As-Siddiq tancap gas. Tidak sekedar diam saja di tempat. Masalahnya kaitannya dengan dakwah itu bukan sekedar kewajibannya ustadz, tapi kewajiban semua insan. Bisa jadi mengajak keluarganya, anak-anaknya, itu adalah bagian dari jariah yang harus didapatkan, apalagi di momen bulan suci Ramadan seperti ini. Baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walau sate. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq langsung tancap gas menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, kita kenal beliau adalah saudagar yang luar biasa. Ketika beliau menerima Islam, maka jariahnya yang didapat siapa yang mendapat? Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Itu adalah gitu sahabat. Jadi di Islam itu luar biasa, karena di Islam itu sistemnya kan kita berpahala itu bukan hanya untuk kita sendiri. Kalau kita mengajak berarti untuk orang lain, dan itu pahalanya terus. Apalagi bahasanya orang dalam hal pendidikan betul. Masya Allah, itu ketika yang disampaikan dalam hal kebaikan itu kok diamalkan oleh siswa-siswa, baik di sekolah dasar, menengah maupun atas, bahkan perguruan tinggi, ini akan menjadi ladang pahala yang luar biasa Pak Gudi. Di pendidikan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Itu menjadi amal jariah kita. Istilahnya itu mengajarkan satu huruf aja itu nanti berapa, dan itu jika satu huruf itu diamalkan maka itu akan menjadi ladang juga bagi kita. Luar biasa. Maka ini adalah bagian dari inayatullah Pak. Kita bisa diri sini adalah termasuk bagian dari pertolongan Allah sehingga bisa ketemu teman-teman, itu luar biasa. Kita bisa menyapa sahabat-sahabat kita di rumah, khususnya mahasiswa IKIP, dan tentunya juga sahabat-sahabat yang mungkin ada bapak ibu, ada juga teman-teman dari sahabat-sahabat kita yang masih duduk di bangku SMA dan sebagainya seperti itu. Luar biasa. Satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan ya. Jadi di momen puasa ini kan banyak hal yang amalan-amalan, termasuk puasanya sendiri, sholat tarawih, dan kemudian nanti ada zakat fitrah, kemudian nanti ada Lailatul Qadar, ada peringatan nuzul Quran, luar biasa. 1 bulan itu, 1 bulan. Nah, secara hari ini mungkin secara spesifik kita coba ke zakat fitrahnya dulu Pak. Zakat fitrahnya dulu yang mungkin zakatnya. Baik, nanti bisa ke zakat fitrah atau zakat mal ya Pak ya. Zakat fitrah atau zakat mal yang kemudian pahalanya ini berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Lantas gini Pak, esensi sebenarnya zakat fitrah itu apa Pak Joko sebenarnya? Sebelum kita masuk ke esensi dari zakat fitrah itu, ada sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu. Ketika Abdullah ibnu Umar itu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsah, syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ini adalah pada poin yang ketiga. Rukun Islam. Yang keempat shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Maka pada hal kaitannya dengan sehat ini adalah berarti mengeluarkan rizki yang Allah berikan kepada manusia tersebut adalah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima berdasarkan jumlah atau takaran yang sudah ada sesuai dengan syariah Islam. Sehingga itu adalah setidaknya ada esensi yang lebih kecil, skopnya lebih kecil. Berarti mengeluarkan harta yang dimilikinya menurut ukuran tertentu. Tapi kadang gini Pak, banyak ini orang ya, mungkin di luar sana itu, saya itu mencarinya itu sudah berpeluh keringat dengan banting tulang. Lah kok ini disuruh mengeluarkan, itu seperti apa sebenarnya?
Kadang kita juga punya pemikiran gitu. Nggih. Kadang seolah-olah Bang Guni. Seolah-olah kita yang bekerja, kita yang banting tulang ke sana kemari. Duit iki nggonku. Duit iki nggonku kok ditokno ngene iki diapano iku. Betul. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha, itu ya. Itu dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 103. Betul. Khud min amwalihim shadaqatan. Artinya apa? Kita itu disuruh untuk mengambil. Mengambil khud itu berarti fi'lul amar, itu yang berarti perintah. Jadi kita disuruh mengambil sedekah. Artinya begini, Pak. Zakat itu juga bisa diartikan dengan sedekah. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal yang berbau kebaikan itu adalah sedekah. Nah, di dalam hal ini zakat ini adalah di dalam Al-Qur'an surat Taubah itu bermakna sedekah. Sedekah itu juga bermakna dengan zakat itu. Disuruh mengambil. Siapa yang mengambil itu tentu ada bagiannya tersendiri. Ambil zakat itu. Jadi itu ada bahasanya itu kepanjangan tangan lah. Jadi orang yang khusus menangani zakat itu yang. Berarti kan sebenarnya kan kalau kita runut itu semuanya kan milik Allah ya. Semua milik Allah. Apa itu istilahnya, harta itu adalah titipan. Nah, zakat itu kemudian posisinya seperti apa, Pak, untuk di harta sendiri itu? Dalam hal zakat posisinya itu adalah untuk membersihkan, Pak. Membersihkan, betul. Intinya adalah membersihkan supaya harta yang kita miliki selama ini itu tutahhirukum, dibersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Sesuatu itu nek wis resik, sudah bersih, tur suci, itu nanti akan berkahnya luar biasa. Dimakan juga nanti menjadikan sehat gitu. Kadang mungkin ngeten, Pak, kalau kebanyakan kolesterol mungkin tanda tanya, apa sedekahnya kurang atau gimana? Diabetes juga gitu, sedekahnya kurang atau apa zakatnya kurang atau seperti apa. Karena kan kalau dulu ada istilahnya gini, Pak, kita itu mati karena kurang makan. Tapi kalau sekarang itu kita mati itu karena kebanyakan makan. Contoh ya, penyakit itu banyak dari diabetes itu kan juga dari makanan. Mah itu juga faktornya juga karena makan. Ini bentuk bagian dari ujian. Bentuk dari bisa juga ancaman. Lah, bisa jadi ujian, bisa jadi ancaman dari Allah Ta'ala. Kok bisa ancaman, Pak? Oh iya, bisa jadi ketika di pertengah jalan itu juga bagian dari ancaman juga. Kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya itu juga bagian. Tapi kalau ujian itu seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, makan misalnya sate habis 10, kok darah tinggi saya. Nah itu apa itu? Itu bukan karena darah tingginya, Pak, mungkin karena dia terlalu banyak. Sesuatu yang berlebihan itu malah kurang baik buat kesehatan. Sehingga sederhana saja. Dan tentunya kan di dalam harta itu ada yang harus disucikan, Pak. Ada yang harus disucikan intinya. Jangan sampai dihukumi ini milik saya sendiri, ini tidak boleh, maka tidak boleh dikeluarkan bahasanya. Karena saya sudah capek-capek bekerja, tidak bisa. Karena itu adalah termasuk bagian ada hak orang lain, termasuk di dalam Al-Qur'an surat apa itu Taubah ayat 60 itu. Betul. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina dan seterusnya itu sampai 8 asnaf itu ya. Sampai 8 asnaf. Jadi orang fakir itu adalah yang lebih diutamakan, karena orang fakir itu orang yang tidak punya apa-apa. Bahasanya tidak punya apa-apa. Kalau miskin ya punya, tapi kan belum mencukupi kebutuhannya. Sehingga ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita yang memiliki harta saya ini punya harta yang lebih. Di kiri dan kanan kita wajib diperhatikan. Jangan sampai kita haji puluhan kali atau 5-10 kali kita tidak tahu. Nah, itu jangan sampai. Saya tuh gini, Pak, kadang mikirnya gini, kalau memang muslim ini ya, orang Islam ini benar-benar kita berzakat, bersedekah, itu tidak ada orang di samping kita itu yang kelaparan. Tidak ada. Bahasanya pemerataan kesejahteraan. Bagus itu. Dan itu konsep Tuhan yang luar biasa.
Dengan adanya konsep pemerataan itu semuanya akan bisa menikmati. Akan bisa menikmati. Sehingga sekatnya itu tidak begitu jauh ini. Iya. Artinya sekat itu orang menengah ke atas atau menengah ke bawah itu sama-sama seperti halnya kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat betul, itu berarti siapa yang duluan datang maka dia itu yang paling depan, bahasanya seperti itu. Betul, maka bahasanya seperti itu. Maka di dalam hal infak ini adalah wajib kita galakkan lah. Digalakkan betul. Apalagi zakat ini. Sekarang apalagi pemerintah sudah memberi apresiasi yang lebih. Di desa-desa sudah ada UPZ, unit pengumpul zakat. Itu wajib kita apresiasi juga. Ini adalah bagian dari luar biasa lah. Dari per kecamatan, terus kabupaten itu ada Basnas, dan tentunya di IKIP ini juga menerima manfaat, Pak. Kita sambil memberikan info ya, sahabat-sahabat ya. Di IKIP ini setiap tahun ada beasiswa dari Basnas. Entah itu jumlahnya berapa mahasiswa, kadang bisa lebih dari puluhan mahasiswa itu. Kita juga menerima manfaat itu. Maka sebenarnya zakat itu yang sederhana itu, yang kemudian hari ini kita hanya berpikir pada zakat itu cuman beras dan sebagainya, tapi lebih dari itu manfaatnya itu bisa multisektoral, bisa multi level. Bahkan untuk pendidikan juga, terutama di IKIP PGRI Bojonegoro ini yang banyak mahasiswa menerima manfaat dari Basnas itu. Apalagi sekarang momennya pada bulan suci Ramadan ini, biasanya itu orang desa atau bahkan kecamatan, tingkat kecamatan itu mengantarkan list untuk diberikan kepada Agnia. Maka di sini para Bapak Ibu Agnia pun harus bersemangat. Terima kasih karena apa? Karena sudah ada kesempatan, sudah ada kesempatan beramal untuk zakat kita. Itu memang jatahnya 8 asnaf itu. 8 asnaf itu, sehingga itu adalah kesempatan wajib itu. Malah senang, malah jangan sampai ketika kedatangan list itu malah sedih loh, kok teko meneh ya. Itu harus kita hindari. Karena sebenarnya harta yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan itu tidak hilang, Pak ya. Tidak hilang. Justru malah itu yang abadi dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti itu di dalam Al-Qur'an pun juga dijelaskan kan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu dalam hal bersedekah, berzakat tadi. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki dari Allah Taala, itu seperti halnya menanam satu benih padi dan tumbuh 7. Satu benih itu tumbuhnya 7, dan setiap benih tadi 7 tangkai ya, 7 tangkai. Setiap tangkai itu berisi berapa itu? 100, Pak. 100 itu. Berarti 7 dikali 100. Itu sudah 700. Jadi 700 cuma satu bulir itu menjadi 700 kebaikan. Ketika Allah mengatakan menutup wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan bahasanya itu meluaskan. Betul. Meluaskan. Itu bayangkan itu esensi dari zakat, infak dan sedekah. 700 cuma satu, terus misalkan gini, kalau kita bayangkan satu aja pulang itu berapa sak gitu ya, berapa kuintal itu kalau kita kurskan menjadi bobot dari sebuah bulir itu luar biasa. Itu andekan pahala kelihatan. Pahala, karena memang gitu, Pak. Jadi ada satu makalah itu mengatakan gini, kalau andai kata pahala ini diperlihatkan sama Allah, maka dunia ini tidak bisa menampung pahala itu. Cara kenapa duit keberkan pahala. Betul sekali itu. Maka ini adalah kesempatan buat kita semuanya, sahabat-sahabat di rumah, semuanya adalah momen bulan suci Ramadan. Betul. Kapan lagi? Di bulan-bulan yang lain bisa. Cuma ini adalah dilipat gandakan. Luar biasa. Semuanya keberkahannya ada dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar lagi. Maka sudah sepantasnya kita memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, terutama yang bagian dari zakat tadi, Pak ya. Sedekah dan infak itu juga bagian dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita
bersama-sama dapat mendapat keberkahan, dapat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, mungkin kesimpulan pada hari ini yang mungkin bisa kita lakukan sahabat-sahabat di rumah, bahwa untuk lebih yakin lagi mengeluarkan zakat, kemudian mengeluarkan sedekah, infaknya, itu apa yang harus kita lakukan untuk kita percaya bahwa harta itu tidak habis, kemudian itu akan bertambah lagi. Seperti apa Pak itu? Begini Pak Goni, dalam hal harta, dalam hal harta ini adalah kalau kita ibaratkan itu seperti halnya tukang parkir Pak. Iya. Coba bayangkan Pak, tukang parkir itu mobilnya bagus-bagus, buahnya, datang tidak bangga, pulang juga tidak sedih. Karena bukan miliknya. Kita yang hadir di dunia ini bahasa dititipi, merasa dititipkan. Allah menitipkan harta itu kepada kita. Dan nanti ada hisapnya tersendiri dengan harta itu, sehingga kita jangan terlena akan harta yang kita miliki. Sehingga kita harus kan hisapnya itu ada dua, dari mana dan untuk apa. Itu. Maka bisa jadi doa kita itu, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga tanpa hisap. Ya kalau dihisap ya, tapi jangan banyak-banyak. Nggak apa-apa, minta sama Allah kan nggak apa-apa ya. Yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah menitipkan harta ini untuk disampaikan kepada yang berhak, ketika sudah mencapai nisab, maka itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan itu. Tidak diperkenankan kita itu untuk menahannya. Tidak dimenangkan karena sudah nanti jadi kotor harta. Nanti jadi kotor, supaya bersih, sehingga supaya suci, maka kita wajib mengeluarkan harta itu. Gitu Pak Ngeni ya. Luar biasa, kita tidak terasa ya sahabat-sahabat ya. Mungkin sahabat-sahabat ada perspektif lain, ada pertanyaan atau apa, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah sini di channel YouTube kami IGPGRI Bojonegoro. Jangan lupa juga ya, sahabat-sahabat semua yang belum berzakat, silahkan untuk berzakat di unit-unit pengumpul zakat. Sekarang sudah sampai ke desa-desa atau di kecamatan atau di mana-mana pun panitia yang ada. Insya Allah zakat itu akan menyelamatkan kita dari hisab-hisab kita, harta kita yang kita peroleh dari jalan. Mudah-mudahan seperti itu dan mudah-mudahan puasanya lancar. Terima kasih Pak Joko. Ini bajunya sama, nggak sengaja tadi ya. Kayak seragam ini ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Joko ya, bukan Pak Joko ini, Ustadz Joko, Ustadznya IGPGRI Bojonegoro, atas penjelasannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Dan terima kasih atas partisipasinya sahabat-sahabat semua. Saya host magang ya, Abdul Ghani Asror, akrab disapa Pak Goni. Sampai ketemu di podcast kampus IGPGRI Bojonegoro edisi selanjutnya, edisi Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.